republik kita ini republik hukum harus menjadi panglima, maka semua harus taat kepada hukum. Nasdem Dalam konteks Caimin, sebetulnya kita kaget. Sudah lama sepi, sudah lama nggak kelihatan, nggak ngapa-ngapain, ya kan? Selama berapa tahun? 2012, 11 tahun, 13 tahun, 11. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Itu 13 tahun. Nggak ada kelanjutan proses itu. Nggak ada selesai. Tiba-tiba begitu Caimin dideklarasikan menjadi calon wakil presiden, tiba-tiba muncul dari KPK. Terus kita yang waras, yang sehat walafiat, masa mengikuti begitu saja pikiran dari KPK? Ya, Tentu ada susah, ya. pikiran yang berbeda. Ini Kebetulan. ada apa ini? Ini betul proses hukum atau ini politik? KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau dia menjadi alat politik? Kalau ada masyarakat berasumsi seperti itu, jangan disalahkan, karena dia melakukan ini saat proses politik berjalan dan dia diam selama 13 tahun. Ini ya nggak masuk akal di sini. Dipanggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa, ya. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini kasus ini kan sudah lama. Tanggapannya. Sudah lama dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja. Ya. Tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi menjadi sambungan-sambungan Muhaimin itu ya diminta memberi keterangan saja. Seperti dulu saya, ya, seperti dulu saya waktu Pak Akil itu di OTT, saya dipanggil juga. Orang berteriak, wah itu Pak Mahfud kena terlibat dalam kasus korupsi Pak Akil Mokhtar gitu. Lah saya itu ke sana dimintai keterangan, bukan diperiksa. Sama, Muhaimin ini dimintai keterangan. Kalau dimintai keterangan itu artinya memberi sambungan informasi. Kalau diperiksa, ya kalau diperiksa itu ada dugaan terlibat, gitu. Jadi ini kadangkala orang tidak paham. Dan kita sudah berpendirian begini, pendirian negara, pendirian pemerintah, bahwa tidak boleh hukum itu dijadikan alat politik karena sebuah kontestasi politik. Itu tidak boleh. Pemerintah mengatakan jangan sekali-kali hukum dijadikan alat untuk membungkam kegiatan politik atau mendukung kegiatan politik. Yang dipanggil oleh tim penyidik KPK karena kebutuhan untuk agar lebih jelas dan terangnya perbuatan dari para tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Jadi sekali lagi kami ingin sampaikan kembali, setiap perkara yang naik pada proses penyidikan oleh KPK, kami pastikan sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu tentu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, tentu kebutuhan untuk memanggil seseorang sebagai saksi sangat diperlukan. Oleh karena itu kehadiran dari saksi Pak Muhaimin Iskandar juga sangat penting untuk memperjelas seluruh perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan dalam kegiatan penyidikan dimaksud. Kami juga sangat yakin yang bersangkutan akan kooperatif hadir, terbukti hari ini juga mengkonfirmasi ketidakhadirannya ke KPK. Cuman kan ini persoalan waktu, kebetulan tim penyidik pada hari Kamis ada kegiatan lain, sehingga nanti akan dijadwal ulang sesuai dengan jadwal dari tim penyidik KPK. Nah, itu tadi ya, tanggapan Prof. Mahfud MD yang menjawab orang-orang yang ingin menyudutkan Presiden Jokowi dalam hal pemanggilan Caimin oleh KPK ini. Di sini kapasitasnya Caimin dipanggil sebagai saksi ya. Sekali lagi sebagai saksi. Hanya untuk dimintai keterangan.
bukan seperti yang dibayangkan orang-orang, karena setelah deklarasi jadi cawapres Pak Anies langsung dipanggil oleh KPK. Jadi kapasitasnya di sini dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Dan menurut Pak Mahfud MD itu hanyalah proses hukum biasa. Selain itu ya, ada Mbak Yeni Wahid yang mengomentari pernyataan Caimin terkait dengan persoalan pengambil alihan Partai PKB. Mbak Yeni Wahid memandang sulit untuk mendukung Pak Anies ataupun siapapun calon presidennya jika wakilnya Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dan langsung saja berikut ini adalah videonya. Surat pengunduran diri yang sudah disiapkan Gus Dur, saya tanda tangani agar bisa jalan di KPU. Saya kasih kepada Gus Dur. Apa yang terjadi Gus Dur? Luar biasa. Surat saya terima men, tapi tolong kamu sendiri yang simpen. Nanti kamu keluarkan kalau benar-benar saya membutuhkan. Sampai hari ini tidak pernah diminta Gus Dur, surat itu ada di tempat saya. Masih ada surat itu Gus? Ada, masih ada sampai sekarang. Dan itu jimat yang tidak boleh di apa. Ada saksi-saksinya juga yang akan terjaga. Nah itulah, jangan dibalik-balik saya mengkudeta Gus Dur. Saya yang dikudeta. Tetapi saya terima, saya enggak. Itulah yang terjadi. Nggak usah lihat yang di belakang layar, yang di depan layar saja. Muktamar Ancol, kurang apa terang benderangnya. Nah, di situ Gus Durnya diganti, di situ Gus Durnya dikudeta. Kok masih mengklaim mengatakan hal sebaliknya? Saya rasa publik juga sudah dewasa, bisa melihat banyak kok waktu itu saksinya yang mengikuti proses politik yang sedang terjadi. Dan Gus Dur sendiri sampai mengeluarkan surat. Jadi saya rasa kalau bukti-bukti formal ya menunjukkan bahwa memang telah terjadi pengkudetaan terhadap Gus Dur. Caimin boleh mengklaim apapun, boleh saja. Tapi sampai menjelang beliau wafat, Bapak memang masih berwasiat bahwa Caimin harus diganti.